Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Saya harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah persekutuan teruna GPIB Immanuel Medan Daring. Adik-adik, pada pagi hari ini pelayan firman kita adalah Kak Nana. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan yang sampai saat ini masih ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami di ibadah persekutuan teruna GPIB Immanuel Medan. Engkau mau pimpin Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga mau menyertai Kak Nana yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik, agar kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 4. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku.
Baik adik-adik, kembali lagi kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelur, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan menaburkan firman Tuhan, mampukan dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai sehingga apa yang akan diberitakan nanti seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan Dea untuk membacakannya untuk kita. Bacaan firman kita pada hari ini terdapat pada Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kubawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang hak budak Ibrani. Adik-adik, kata budak menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya anak kecil. Tetapi adik-adik, perikop kita pada pagi hari ini, budak. Budak itu berarti abdi orang lain atau orang yang dipekerjakan atau hamba, atau kalau bahasa kita sehari-hari kita kenal dengan kata pembantu. Adik-adik, di dalam kehidupan Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak itu hal yang biasa. Supaya apa adik-adik?
supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa mendapat perlindungan dari tuannya, dan agar dapat juga makan. Adik-adik, budak pada masa itu tidak sama haknya laki-laki dengan perempuan. Artinya, budak perempuan itu lebih tinggi harganya daripada budak laki-laki. Kenapa adik-adik? Karena ketika perempuan itu hamil dan melahirkan, dan anaknya itu boleh lagi dipakai sebagai budak. Jadi adik-adik, sistemnya turun-temurun. Adik-adik, perikop kita pada pagi hari ini tentang hak budak Ibrani. Seperti yang Sesnana katakan tadi, bahwa dalam kehidupan Ibrani kuno, perbudakan adalah lazim atau normal adik-adik. Artinya apa? Misalnya dalam satu keluarga itu biasa mempunyai satu budak atau dua budak, dan untuk diperkerjakan di dalam keluarganya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sampai kapan mereka dipekerjakan adik-adik? Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal 21 yang seperti dalam bacaan kita tadi, bahwa pekerjakanlah selama 6 tahun dan bebaskanlah pada tahun yang ke-7, tahun Sabat atau tahun Yobel. Artinya apa? Tahun pembebasan dengan tanpa syarat. Kita catat tadi ya, kalau pada tahun yang ke-7 mereka bebas dengan tanpa syarat. Adik-adik, bagaimana keadaannya? Misalnya kalau dia datang sendiri, maka keluar pun sendiri. Kalau budaknya tadi mempunyai istri, istrinya pun dibebaskan juga. Kenapa perlu diatur adik-adik? Kenapa perlu diatur? Bangsa Israel yang telah mengalami perbudakan di Mesir, supaya jangan sampai lagi mereka membalas, yaitu memperbudak saudaranya sendiri. Bagaimana aplikasi firman ini untuk kehidupan adik-adik? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah diciptakan Allah segambar dengan Dia. Berarti kita harus menggambarkan citra Allah di dalam kehidupan kita, yang berarti kita sama di hadapan Allah. Laki-laki sama dengan perempuan, budak sama dengan orang merdeka, kaya sama dengan miskin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau di dalam keluarga kita ada yang menolong, katakanlah istilah kita asisten rumah tangga, bagaimana kita memandang mereka? Apakah kita memandang mereka lebih tinggi, lebih rendah daripada kita, sehingga kita berlaku semena-mena? Jangan adik-adik ya. Seperti kata firman, kita sama di hadapan Allah. Mari perlakukan mereka dengan hormat, dengan baik, dan jangan pernah memperlakukan mereka semena-mena karena kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih punya, lebih berkuasa daripada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diingatkan dengan firman Tuhan. Kalau kami harus menghormati sesama kami, kami tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan kami harus menghargai orang-orang yang tertindas. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati gereja GPIB, Bapak Pendeta Joni Lonto sebagai KMJ, berkati juga para presbiter, berkati juga komisi-komisi, pelkat-pelkat. Terima kasih Bapak, kalau kami sudah boleh memilih para pengurus pelkat di gereja kami. Demikian juga koordinator bidang masing-masing. Bapak dalam surga, berkati juga negara kami, berkati kota Medan Tuhan. Kalau kami sudah merdeka 75 tahun yang lalu, biarlah Tuhan Yesus kami juga merdeka di dalam iman.
kami. Bapa, berkati anak-anak teruna dimanapun berada di masa COVID-19 ini. Kalau kami harus belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tapi kuat kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang terus menopang kami, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami iman Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit virus corona ini. Inilah kami Tuhan yang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem bakal kasih besar. Kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Rangkaian ibadah kami sudah selesai Bapa, dari awal, pertengahan hingga di penghujung. Biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah atas hidup kami, atas hidup anak-anak teruna dimanapun berada. Besok kami akan memulai hari baru lagi Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus baru di dalam kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus biarlah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.